Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, Selasa Kliwon, kenapa ya? Kenapa saya sering mimpi berantem dengan makhluk gaib? Ada yang pernah ngalamin enggak? Jadi kalau Anda bermimpi ya, dengan makhluk halus, itu pertanda ya, adanya gangguan makhluk halus ya. Jadi adanya gangguan makhluk halus. Nah, bisa saja ada gangguan sihir, bisa jadi ada gangguan teluh, santet atau black magic. Nah, orang mimpi makhluk halus itu seperti itu. Atau juga bisa jadi gesekan energi. Ya. Jadi ya tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Tidak bisa dipukul rata bahwasanya orang yang lahir Selasa Kliwon selalu mengalami kondisi semacam itu, ya enggak. Ya, misalnya Anda kena sihir, kena teluh, kena santet, terus Anda itu mimpi ya, mimpi berkelahi dengan makhluk halus, itu wajar ya. Kenapa kok saya bilang wajar? Ya memang seperti itu. Artinya apa? Ada makhluk halus yang menyerang di dalam diri Anda. Sukma Anda tidak terima, akhirnya terjadi perkelahian. Ketika kamu kalah pasti sakit, ketika kamu menang ya tidak sakit. Artinya makhluk halus tersebut tidak bisa mencelakai Anda ya, sihir santet tidak masuk gitu ya. Terus solusinya bagaimana? Ketika Anda sering mengalami mimpi ya, berkelahi dengan makhluk halus, yang perlu Anda lakukan ya, teman-teman Selasa Kliwon, Anda perbanyak tirakat, terutama puasa ya. Karena bisa jadi makhluk halus tersebut sudah lama berada di dalam tubuh Anda, juga bisa terjadi. Nah, ini cerita ya, teman-teman Selasa Kliwon. Saya dulu pernah mimpi berkelahi dengan makhluk halus. Itu sampai 3 hari. Dan mimpinya sama. Ya, mimpi ketika saya awal tidur itu selalu mimpi itu. Mimpinya sama. Terbangun. Terus saya tidur lagi. Mimpi yang sama, artinya nyambung, mimpinya nyambung. Ya, sampai 5 kali sampai 6 kali nyambung, jadi kayak episode itu. Makhluknya yang sama, berkelahi sampai hari ketiga, 3 hari berturut-turut ya. Nah, dari situ saya paham ini adalah gangguan sihir. Nah, terus yang saya lakukan apa? Saya mulai zikir ya. Belum puasa itu saya mulai zikir. Jadi sebelum tidur itu ya, saya zikir dulu ya. Jadi mulai habis sholat 5 waktu itu, nah, habis subuh itu zikir, habis zuhur zikir ya, zikir amalan juga ya, amalan ilmu hikmah ya. Tujuannya ya memang untuk nantang ya, tantang sekalian ya. Daripada saya didahului, saya yang mendahului. Waktu itu pikir saya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Hari keempat saya tidak bisa tidur sampai 2 tahun. Coba bayangkan. Jadi tidak bisa tidur malam. Kalaupun tertidur itu pagi ya, pagi sampai sore itu tertidur. Dan itu tidurnya pun lupa ya. Tidur lupa itu teman-teman ya. Misalnya lagi baca buku tiba-tiba ketiduran, dan itu tidak pakai lama. Itu saya alami, tidak bisa tidur malam ya. Jadi kayak orang insomnia gitu ya. Kayak orang stres, depresi. Nah, ketika saya tidak bisa tidur itu ya, yang saya lakukan adalah tirakat ya. Saya gunakan untuk zikir, untuk wirid itu. Jadi saya berharap dengan saya capek saya bisa tidur nyenyak gitu ya. Tapi nyatanya apa? Saya capek, saya tidak bisa tidur, cuma kelepak ya itu tadi ya. Jadi teman-teman Selasa Kliwon ya, ketika Anda mimpi ya, mimpi adanya gangguan gaib ya, perang di dalam mimpi, itu pertanda positif di dalam tubuhmu ada makhluk halus, ada gangguan, ada serangan ya, ada serangan
Yang harus kamu lakukan adalah terus. Kamu harus menang, kamu harus meningkatkan. Ketika kamu mengalami mimpi, besoknya tirakat, ditirakati sampai gejala-gejala itu hilang. Ya, kamu harus waspada. Itu serangan itu. Ya, kan enggak masuk akal gitu ya. Kita tiba-tiba mimpi makhluk halus dan mimpinya berurutan gitu ya. Artinya sering gitu ya. Ada juga mimpi yang ini tidak menyeramkan tapi efeknya menyeramkan gitu. Yaitu mimpi sekolah. Ya, mimpi sekolah dan mimpi bekerja. Mimpi sekolah di mana kamu sudah lulus, kan tidak masuk akal. Ya, kamu sudah lulus SMA 10 tahun atau 20 tahun, tiba-tiba kamu mimpi sekolah. Di dalam sekolah itu ada kegagalan, tak lulus atau apa itu, pokoknya kegagalan. Kamu kecewa. Di dalam mimpimu itu kamu sadar, antara sadar dan tidak gitu loh ya. Loh, bukannya saya ini sudah lulus, tapi kok masih seperti ini. Dan ketika kamu terbangun, ya, kamu menyadari bahwasanya itu hanya mimpi. Wah iya, akhirnya lego. Kalau Anda mimpi seperti itu pertanda adanya gangguan sihir. Ada juga mimpi bekerja. Kamu bekerja sudah keluar dari perusahaan A, tapi mimpi di perusahaan A. Bertahun-tahun kamu sudah keluar, tapi mimpi di perusahaan A. Padahal kamu sudah ada di perusahaan D, sudah berkali-kali pindah. Kamu ketemu dengan bosmu dan sebagainya, wes seneng di dalam mimpi itu. Tapi tiba-tiba kamu terbangun dan semuanya hanya mimpi. Kalau itu terjadi, itu tanda adanya gangguan sihir. Ya, makanya teman-teman Selasa Kliwon, kalau Anda mimpi itu adalah petunjuk. Ya, mimpi itu adalah petunjuk. Apalagi mimpi berantem dengan makhluk halus, wes berarti ada gangguan gaib di dalam diri Anda. Kamu cek saja spiritual, bagaimana ibadahmu kencang atau melempem. Ketika ibadahmu kencang, tidak ada masalah. Tapi ketika ibadahmu melempem, itu yang bermasalah. Segera lakukan perbaikan. Terutama tambahi dengan puasa-puasa sunnah. Ya, supaya makhluk halus itu tidak lebih dalam lagi ya menyerang Anda. Makhluk halus itu cara kerjanya itu kasih bisikan-bisikan, kasih bisikan-bisikan yang negatif. Ya, terus kita lakukan. Akhirnya sifat karakter kita yang positif berubah menjadi negatif. Nah, itu bahayanya di situ. Ya. Demikian saudaraku Selasa Kliwon, semoga sedikit ini bisa Anda pahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.